Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Amma ba'du. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kaidah ke-9 min qawaidil i'lal fis sharfi karya Mundhir Nazir. Baik, sebelum menjelaskan kaidah ke-9 terlebih dahulu saya akan bacakan kaidahnya. Al-qaidatut tasi'atu idza laqiyatil wawu wal ya'u as-sakinatani biharfin sakinin akhar hudhifata. Jika huruf wawu atau ya yang sukun bertemu dengan huruf yang sukun lainnya, maka wawu atau ya tersebut harus dihapus atau dihilangkan. Jadi dalam kaidah ini hanya ada satu syarat ya, wawu dan ya ini harus sukun. Jadi kaidah ini dalam satu lafadz itu ada huruf wawu atau ada huruf ya, di mana huruf wawu atau ya ini berharokat sukun kemudian ketemu dengan sukun lagi. Nah, maka ya atau wawu ini harus dihapus. Dalam kaidah ini saya memiliki contoh lafadz sir. Sir ini adalah fi'il amr dari fi'il madi saro yasiru. Pada lafadz saro yasiru ini saya memiliki 3 huruf asli, yaitu sin, ya, dan ro. Maka seharusnya pada fi'il amr pun dia memiliki huruf asli sin, ya, dan ro. Kita lihat wazannya. Sir ini wazannya if'il. Kita cocokkan dengan 3 huruf asli sin, ya, ro, fa'ala. Maka sir ini asalnya adalah isyir. Lafadz isyir itu berlaku kaidah kedua terlebih dahulu sebelum masuk kaidah ini yang kita bahas, di mana kaidah kedua mengatakan jika ada huruf ilat atau huruf wawu dan ya yang berharokat sebelumnya adalah huruf shahih yang sukun, itu harus ada pertukaran harokat. Nah, di sini kita dapati ada huruf ya yang berharokat kasroh, sebelumnya ada huruf shahih yaitu sin yang sukun. Karakter huruf shahih itu lebih layak untuk menyandang beban harokat, sedangkan huruf ilat itu adalah huruf sakit yang seharusnya tidak dibebani dengan adanya harokat, maka harus ditukar menjadi isir. Nah, di sini baru ada pertemuan 2 huruf, yaitu ya sukun dengan ro sukun. Nah, ini yang akan kita bahas, adanya pertemuan 2 huruf yang sukun, ya sukun dan ro sukun. Ketika ada 2 pertemuan huruf ini, salah satunya ya, maka yang harus mengalah, yang harus dihapus adalah huruf ya. Ketika huruf ya pada lafadz isir itu sudah dihapus, maka ada perubahan dari kata isir menjadi isir. Kemudian hamzah wasol pada fi'il amr ini dibutuhkan ketika fa fi'il pada fi'il amr berupa harokat sukun. Oleh karena itu, ketika fa fi'il pada fi'il amr ini berharokat, hamzah wasol ini sudah tidak lagi dibutuhkan. Oleh karenanya, hamzah wasol ini harus dihapus dari kata isir menjadi sir. Itu contoh ada ya sukun bertemu dengan huruf sukun lainnya. Sekarang, bagaimana jika ada wawu sukun bertemu dengan huruf sukun lainnya? Kita lihat. Ada surat Hud ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Nah, kita perhatikan di situ ada lafadz la takhaf. La takhaf itu adalah fi'il nahi. Nah, fi'il nahi itu selamanya harus dibaca jazm. Jazm ketika masuk pada fi'il yang diakhiri dengan shahihul akhir, maka
alamat jazmnya adalah sukun, makanya kho-nya itu harus disukunkan. Nah, la takhaf itu adalah fi'il nahi dari lafaz khofa. Khofa fi'il madi, fi'il mudhari'nya ya khofu, masdarnya adalah khaufan. Khofa ya khofu khaufan. Ada perubahan alif menjadi wawu. Maka lafaz tersebut memiliki 3 akar kata, yaitu kho, wawu, dan fa. Oleh karenanya ketika kita mendapati fi'il nahi harusnya mengandung 3 lafaz itu, mencakup 3 lafaz itu, harusnya mencakup 3 huruf itu, yaitu kho, wawu, dan fa. Oh, dari sini kita tahu kalau la takhaf itu ada huruf wawu di tengah antara kho dan fa yang dihapus. Maka takhaf itu sebenarnya asalnya adalah takhwaf karena mengikuti wazan taf'al, di mana kho menjadi fa fi'il, wawu yang dibuang menjadi ain fi'il, dan fa menjadi lam fi'il. Sekarang takhwaf itu ada wawu yang berharokat dan sebelumnya ada huruf shahih yang sukun. Nah, ini pun berlaku kaidah kedua. Maka harus ada pertukaran harokat. Harokat wawu dipindah ke atau ditukar ke harokat kho yang sukun menjadi takhawuf. Wawu dan fa itu sukun. Ketika ada wawu sukun bertemu dengan huruf sukun lainnya, itu wawu harus mengalah dan harus dihapus. Maka takhawuf itu wawunya dihapus menjadi takhaf. Baiklah, kita lanjut ke kaidah ke-10. Al-qaidatul 'ashirah idza ijtama'a fi kalimatin harfani min jinsin wahidin aw mutaqaribani fil makhraji yudghamul awwalu fi tsani ba'da ja'lil mutaqaribaini mithla tsani li thiqalil mukarrari. Artinya, jika ada 2 huruf mutajanisain atau 2 huruf yang sejenis, atau ada 2 huruf yang mutaqaribain, yaitu 2 huruf yang berdekatan makhrajnya bertemu dalam satu kata. Jadi ada 2 huruf mutajanisain atau 2 huruf yang mutaqaribain ini bertemu dalam satu kata. Maka huruf yang pertama itu diidghamkan ke dalam huruf yang kedua. Kenapa harus diidghamkan? Sebab sulitnya membaca 2 huruf yang diulang-ulang. Kemudian bagaimana dengan 2 huruf yang mutaqaribain ini? Nah, 2 huruf mutaqaribain ini harus dijadikan huruf yang mutajanisain. Jadi maksud kaidah ini gimana? Maksudnya adalah ada 2 syarat yang harus terpenuhi dalam kaidah ke-10 ini. Syarat yang pertama, terdapat 2 huruf yang sejenis atau disebut harfani mutajanisan. Kemudian yang kedua adalah huruf yang pertama berharokat sukun dan huruf yang kedua berharokat, atau huruf pertama sukun, huruf yang kedua ini berharokat. Nah, jika 2 syarat ini terpenuhi, maka harus diidghamkan, yaitu mengidghamkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Sekarang, bagaimana jika ada 2 huruf yang mutaqaribain? Tidak mutajanisain, tidak sejenis, tetapi dia berdekatan makhrajnya. Nah, 2 huruf yang berdekatan makhrajnya ini harus dijadikan huruf yang sejenis. Jadi harus dijadikan huruf yang sama. Misalnya ada wawu dan ta bertemu dalam satu kata, maka wawu ini harus diganti menjadi ta, sehingga terdapat 2 ta, di mana ketika ada 2 ta maka dinamakan mutajanisain. Yang kedua, bagaimana jika syarat nomor 2 ini tidak terpenuhi, di mana ada 2 huruf yang sama, 2 huruf yang mutajanisain, akan tetapi dua-duanya adalah berharokat, bukan yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Maka solusinya huruf yang pertama ini harus disukunkan demi bisa diidghamkan. Kenapa harus dipaksakan untuk diidghamkan? Alasannya adalah sulit untuk membaca 2 huruf yang sejajar, yang berjejeran. Lebih mudah ketika huruf tersebut dijadikan satu huruf dan
atau diidghamkan. Baiklah, di sini ada contoh yang pertama, yaitu ketika ada lafadz yang mutajanisen, tapi ternyata syarat yang nomor 2 ini tidak terpenuhi, di mana ada 2 huruf yang mutajanisen, tetapi 2 huruf ini berharokat. Contohnya lafadz madda. Madda ini fi'il mudhari', asalnya adalah madada, karena mengikuti wazan fa'ala. Nah, madada ini ada 2 huruf yang sama, sejenis, dinamakan mutajanisen, yaitu huruf dal. Akan tetapi syarat kedua tidak terpenuhi, di mana huruf dal ini berharokat. Maka dal yang pertama itu harus terpaksa disukunkan li ajlil idghami, li ajli syartil idghami, karena mengikuti syarat idgham. Maka ketika dal yang pertama disukunkan, ini menjadi madda. Setelah ini barulah 2 syarat dari kaidah ke-10 ini terpenuhi, menjadi madda. Kemudian saya ada contoh kedua, di mana di sini ada 2 huruf yang mutaqaribain, 2 huruf yang berdekatan makhrajnya. Akan tetapi syarat kedua ini terpenuhi, di mana huruf pertama ini sukun dan huruf kedua berharokat. Ittasola ini asalnya iutasola, mengikuti wazan ifta'ala. Berarti fa fi'ilnya wawu, ain fi'ilnya sad, dan lam fi'ilnya lam. Jadi mujarradnya adalah wasola. Ittasola asalnya iutasola. Wawu dan ta merupakan huruf yang berdekatan makhrajnya. Wa ta. Ta di antara 2 gigi, dan wawu ini lidah bagian dalam. Jadi berdekatan. Nah, jika berdekatan seperti ini, wawu harus diganti menjadi ta agar membentuk 2 huruf yang sejenis atau 2 huruf yang sama. Maka jadi ittasola. Pada lafadz ittasola ini syarat yang kedua itu terpenuhi, di mana tak pertama, huruf pertama ini sukun, dan tak kedua itu berharokat. Maka bisa langsung diidghamkan menjadi ittasola. Baiklah, terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.